Assalamualaikum, saya Ahmad Zulkan dari Prodi S3 Angkatan 2023. Maaf sebelumnya saya tidak menggunakan webcam karena kondisi dari kamar saya juga gelap dan dari webcam saya tidak bisa prima. Terus HP saya juga mati karena chargernya hilang. Jadi saya menggunakan kucing ini. Halo. Nah, langsung saja dari praktikum yang sudah dilakukan ada beberapa hal yang sudah ditambahkan, yaitu ada bagian JSON-nya, ada explore, index, dan beberapa tambahan. Kita ke arah JSON-nya dulu. Nah, untuk bagian JSON-nya sendiri ada berbagai pilihan perubahan. Yang pertama di icon-nya, karena emang dari pelajaran ini hanya lebih ke arah untuk menghias dari tampilan React natifnya, dan saya juga menggunakan website karena lebih gampang dan tidak perlu melakukan install ke arah apa namanya emulatornya. Bisa dilihat ada aset-aset yang tertentu, ada warnanya, backgroundnya, dan juga ada aset seperti ya akan dilanjutkan. Terus ini di bagian five icon-nya di bagian websitenya, saya ada websitenya di atas ini. Jarak paling atas, pojokan atas, terus kemudian ada logonya dari saya, kan ini sudah dianjurkan juga dari Pak Ansori dan penjelasan dari teman-teman asisten. Untuk bagian JSON ini hanya untuk diberlakukannya pada bagian iconing dan juga penghiasan gitu. Kemudian di bagian explore ini ada perubahan di bagian touchable opacity-nya. Ini karena opacity-nya di sini itu apabila kita melakukan inisiasi ke arah beberapa animasi yang di sini, terutama tambahan yang ada di bagian explore. Cuman untuk uh, touchable opacity ini biasanya terjadi di mobile application, karena ini kan saya di website jadi tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu kelihatan. Kemudian saya lanjut ke arah bawah, kita scroll ke bawah, dan ini dia touchable opacity-nya. Ini adalah bagian color fill. Nah, ini itu salah satu cara bagaimana cara kita melakukan simbolisasi color dan juga template-nya lah istilahnya. Jadi sudah ada template-nya, tinggal kita memanggilnya ke arah atas. Kita juga bisa melakukan positioning-nya, seperti bagaimana kita melakukan inisiasi dan juga bagaimana kita melakukan tambahan seperti yang ada di bagian export ini, ke arah mana animasinya dan data accessible. Nah, teman, untuk bagian operasinya tidak berjalan dengan semestinya. Nah, itulah fungsi dari kode yang di atas, yaitu touchable. Kemudian di bagian indeks ini banyak sekali tambahan, ini seperti HTML indeksnya, karena di sini adalah varian yang perlu digarisbawahi, seperti bagaimana kita menuliskan nama, name, dan kelas. Kemudian ada beberapa kali tambahan seperti harusnya ditahus, dan juga ada penggunaan React Native-nya ke arah bawah, dan ini juga warnanya juga disesuaikan karena saya menyukai warna merah, dan ini dari game Persona 5 dan saya juga menyukai hal itu. Jadi ya, Forest game war Steiner ya gitu kan. As you can see juga saya agak sedikit bingung karena kemarin juga tertinggal fungsinya belum ada, dan juga dari tab explore-nya juga belum saya tambahkan. Yang penting adalah di bagian home. Kemudian kita langsung ke arah bagian simbolnya. Ini adalah simbol yang saya pilih. Nah, untuk simbolnya sendiri saya tidak menggunakan font awesome, tapi kemarin kita melakukannya karena tujuannya adalah untuk menginisiasi ke arah simbolisasi yang di Phantom ini. Jadi walaupun saya memanggil font awesome di bagian atas, ini font awesome, terus ada import session di bagian sound effect-nya juga, tapi tidak sama karena saya tidak menggunakan font itu. Saya menggunakan font home atau paper plane, dan juga ada bagian plus circle. Ini juga font awesome, tapi selama ini bergerak jadi saya masih menggunakan font awesome. Untuk logo-logo yang saya coba kemarin itu juga ada berbagai logo yang tidak masuk ke sini, tapi ini for somehow bisa masuk untuk plus circle-nya. Dan juga di bagian colors gradingnya juga sudah masuk. Dan untuk temanya sendiri saya menggunakan warna merah karena ini sesuai dengan opacity-nya saya sendiri, bagaimana dengan colornya, tint dark-nya, dan juga di sini ini adalah warna-warna yang ada di bagian bawah, warna orange dan warna merah. Dan ya, simple as that, karena di bagian praktikum ini tidak banyak yang perlu ditambahkan karena di bagian React Native sendiri itu ada beberapa hal. Oh ya, saya juga menambahkan di bagian ini index tx. Ada kode yang menurut saya lebih general dan bisa menjadikan variable di sini adalah di bagian kata-katanya, atau istilahnya itu ada bagian perangkat web. Di sini terlihat jelas ini ada lebih tebal penulisannya, tapi tidak terlalu, mungkin sudah jelas ya di sini. Webnya itu lumayan jelas dan tebal karena kita menggunakan default di bagian semi bold atau theme text-nya. Ini kita sudah akan melakukan inisiasi ke iOS, Android, dan juga website. Kebetulan saya menggunakan website, jadi
bagian websitenya terkenalkan inisiasi gitu dan dia kelihatan karena ini bagian website dan dia kelihatannya di website gitu. For somehow kalau misalnya teman-teman di sini atau pengguna menggunakan Android itu pasti akan di sini terlihat tulis aplikasi ini dijalankan di perangkat website dan dia akan diganti menjadi Android ataupun iOS. Tapi saya menggunakan Android jadi ya saya menggunakan website jadi websitenya panggil gitu. Oke, itu dulu Yeping saya. Terima kasih sudah menonton selama sekitar berapa ini? 33 menit ya, nggak nyampe 5 menit lah. Nah, itulah dari saya. Maaf teman-teman asisten mungkin yang mendengar video dan juga melihat saya juga suara saya lagi surak dan ya, terima kasih. Bye.